Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah masih memberikan dan selalu memberikan kita kebahagiaan, sehingga kita bisa masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar dan mencari ilmu di dalam tanaman kelapa sawit. Begitu juga dengan saya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana penentuan atau kebutuhan dari tenaga kerja pemanen itu sendiri. Di dalam mekanisme perusahaan biasanya bahwa menggunakan ada istilah rasio. Rasio itu adalah berapa banyak pemanen yang dibutuhkan persatuan luas. Rata-rata masih menggunakan rasio yang lama, yaitu adalah 0,056 atau 0,6 rasionya, dimana bahwa ini adalah rasio orang per hektarnya. Jadi begitu kita memiliki luasan 1000 hektar, maka kebutuhannya sekitar adalah 56 sampai 60 orang pemanen. Dimana bahwa perusahaan dengan menggunakan skala perusahaan ini adalah biasanya ada faktornya, yaitu adalah bahwa pusingan pemanenannya adalah relatif hanya 7 sampai 6 hari saja pusingannya. Dimana bahwa ke orangnya juga itu saja, sehingga bahwa kebutuhan pemanenannya sangat ditentukan oleh kebutuhan adanya ketersediaan tenaga kerja yang tetap, yaitu adalah menggunakan rasio 0,056 sampai 0,6. Lah, bagaimana para petani? Apakah bisa diterapkan di petani? Tidak bisa. Sekali lagi, kalau hanya luasan kecil, maka perhitungan ini sangat-sangat tidak bisa digunakan. Misalnya 0,056 dikalikan 2 hektar, maka ya pemanennya nggak akan tentu. Maka bahwa kita bisa menggunakan pendekatan kebutuhan tenaga kerja adalah menggunakan jumlah tonase dari estimasi tonasenya. Jadi di dalam rumus kebutuhan tenaga kerja pemanen itu sendiri, maka seorang pemanen itu memiliki yang namanya output atau kemampuan rata-rata pemanen, di mana output rata-rata pemanen sangat variatif. Mungkin yang terlatih jauh lebih tinggi dibandingkan pendatang baru di dalam kelapa sawit itu sendiri. Misalnya, seorang kita merekrut tenaga kerja dari luar, misalnya yang berasal bukan dari perkebunan, misalnya dari orang-orang dari pesisir, biasanya dia melaut, kemudian dia beralih profesi menjadi pemanen di perkebunan, maka biasanya dia butuh waktu untuk belajar, maka outputnya rendah pastinya awalnya. Namun dengan berulang waktu dia belajar, maka outputnya akan naik. Lah, pertanyaannya, berapa sih sebenarnya output karyawan panen, Pak Pendi? Secara perhitungan perusahaan, satu orang karyawan biasanya mampu atau diberikan basis adalah 1.300 kg atau 1,3 ton. Itu adalah basisnya. Kemudian rata-rata output karyawan adalah berkisar 1.500 sampai 2.000 kilo per HK-nya atau per orangnya. Nah, bagaimana ketika perusahaan menerapkan masyarakat sendiri untuk menerapkan pamanennya? Beda, karena bahwa masyarakat rata-rata memiliki pusingan panen adalah memiliki 2 pola biasanya, yaitu adalah 10 hari sekali dia panen atau 14 hari atau 2 minggu sekali dipanen lahan kelapa sawitnya. Maka perhitungannya adalah lebih bagus adalah menggunakan pendekatan tonase. Yang penting adalah bagaimana kita punya lahan adalah mulai berhitung. Mungkin di vlog The Brunel yang lalu kita sudah berbagi cerita adalah bagaimana cara penghitungan estimasi produksi kita per sekali panennya. Sehingga jangan sampai kita memiliki ladang kelapa sawit tanpa mengetahui berapa banyak sih sebenarnya buah yang bisa dikeluarkan dalam 1 semester itu. Karena bahwa kita bisa menghitung tonase produksi adalah menggunakan sistem semester. Misalnya pada hari ini, misalnya di akhir tanggal 25 Januari ini sampai tanggal 25 Juli nanti, berapa banyaknya, ya ini yang kita bisa panen. Sekali lagi, tanggal 25 Juli selama 6 bulan yang bisa dipanen berapa, ya ini posisinya.
Maka begitu kita menghitung jumlah total janjangnya yang ini, maka ya total semuanya ini. Dimana bahwa batas atasnya adalah ketika tanaman kelapa sawit sudah mulai terjadi antesis sampai dia panen adalah selama 6 bulan. Jadi selama ini sudah antesis, maka sampai dia panen adalah 6 bulan, ya ini total tonasenya ini, total janjangnya ini. Artinya jumlah janjang yang akan dipanen ya ini. Baru nanti setelah semester selanjutnya kita akan menghitung kembali. Maka dengan menghitung ini, kemudian kita tahu berat janjang rata-rata. Ya ini yang kadang-kadang para petani semuanya mungkin, sekali lagi mungkin, saya kira masih jarang sekali yang punya ladang kemudian melakukan penimbangan janjangnya. Contohnya saja, nggak usah susah-susah. Begitu kita panen, biasanya cuma dipanen saja, panen, ditumpuk, timbang, jual, tanpa menghitung jumlah janjangnya berapa. Harusnya baiknya, nanti kalau dibilang harusnya Pak Pendi kok sok tahu dan sebagainya. Saya bilang sebaiknya, kalau menurut saya ya nggak ada salahnya bahwa para petani ketika mulai panen adalah bahwa dipanen semuanya, dikumpul di dalam satu titik, menggunakan sistem catatan, dicatat berapa janjangnya, berapa tonasenya. Kalau tonase udah otomatis sudah dicatat karena akan dibayar berapa per kilonya dikalikan tonasenya, maka itulah rupiah yang diterima. Namun kalau jumlah janjangnya rata-rata belum. Saya bilang rata-rata pencatatan jumlah janjangnya belum. Sehingga dengan mencatat jumlah janjang, kita tahu rata-rata berat janjang kita itu berapa yang dari lahan yang kita miliki. Dengan kita mau mengetahui itu, dengan total tonasenya, total jumlah janjang yang ada, kemudian dikalikan berat janjang rata-rata, maka itu akan menjadi estimasi produksi 1 semester. Gampangnya seperti itu. Maka kita bisa memperkirakan berapa tenaga kerja yang kita butuhkan untuk bisa melakukan pemanenan di lahan kita. Pak Pendi, kalau di lahan masyarakat ini kan yang penting kalau karyawan panen kita melakukan pemanenan, yang penting kita bayar per kilo, benar sekali. Maka itulah yang sangat susah ketika kita menentukan, ya nak sanggup, kalau nggak sanggup itu, maka kita menentukan hal ini, berapa kebutuhan tenaga kerja ini adalah menggunakan pendekatan-pendekatan itu supaya jangan sampai kita punya lahan 5 hektar yang kita ternyata kebutuhan pemanennya itu adalah misalnya sudah terhitung bahwa kita butuh pemanen sebanyak 4 orang, ternyata kita hanya memasukkan 3 orang, sehingga dalam 4 hektar situ dengan pusingan yang lama ternyata nggak sanggup dan akhirnya tertinggal, maka faktor kehilangannya pasti akan banyak. Sehingga bagi para petani dan para planter semuanya, yang paling penting adalah melakukan pendekatan. Karena bahwa The Brondol sering dicemooh, wah itu kan perusahaan, apakah petani? Loh, bagaimana kalau kita menjadi seorang petani yang sudah mulai bagaimana memikirkan secara strateginya supaya petani yang memiliki ladang kelapa sawit memiliki monitoring yang cukup bagus, sehingga kedepannya tidak mungkin hanya ini. Sebagai contoh, mungkin di vlog lain udah pernah kita bahas nih, Pak Pendi, saya punya ladang 10 hektar. Ya, 10 hektar keluarnya cuma 7 ton sekali panen. Sudah tinggi apa belum? Saya nggak tahu, Pak. Saya bilang, loh, kenapa nggak tahu? Loh, riwayatnya mana? Bapak pernah nyatet nggak? Nggak pernah. Berapakah berat janjang rata-rata? Berapa? Nggak pernah. Yang penting kata pemanen saya, Pak Pendi, yang penting 7 ton. Oke, saya bilang, oke Pak, terima kasih. Pak, bahwa angka 7 ton itu kita harus memiliki catatan supaya bahwa monitoring panen walaupun di ladang pribadi kita ada catatannya. Hal ini padahal untuk bagaimana menafsirkan lahan kebun kita. Jangan bicara tentang naik dan turun, berapa naiknya, berapa turunnya, sehingga bahwa kebutuhan tenaga kerja panen kita akan terpenuhi. Jangan sampai meninggalkan sisa ancak di ladang kita yang ternyata tidak dipanen, misalnya dari 5 hektar ternyata yang hanya dipanen mungkin cuma 4,7 hektar, berarti yang 0,3 hektar ditinggalkan, sayang sekali. Maka hal ini yang perlu dilakukan pendekatan, bagaimana perhitungan tenaga kerja yang cukup bagi para petani yang mungkin sekali lagi membutuhkan perhitungan tenaga kerja ini. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kesehatan dan kebahagiaan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Salam hangat bagi keluarga Bapak Ibu semuanya di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.